Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita sebuah rahmat dan sebuah kenikmatan yang begitu banyak. Nikmat yang tidak akan pernah bisa kita untuk menghitungnya. Makanya Allah itu tidak pernah menyuruh kita untuk menghitung nikmat-nikmatnya, melainkan Allah hanya memerintahkan kepada kita untuk bersyukur. Dan tak lupa pula kita kirimkan salam serta salawat kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad SAW yang berperang sebagai suri toladan di muka bumi ini. Semoga kita bisa mendapatkan syafaatnya nanti di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Baiklah teman-teman semua, pada hari ini izinkan saya untuk menyampaikan sedikit ilmu dari Rasulullah SAW. Karena sebagaimana pesan beliau, Ballighu anni walau ayah, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Nah, kita tidak harus menjadi guru, kita tidak harus menjadi ustaz dulu, dan kita tidak harus menjadi ulama dulu untuk menyampaikan ini. Tapi ketika kita mempunyai ilmu satu sekalipun, maka sampaikanlah kepada yang lain. Baiklah, saya ingin menyampaikan sebuah tema tentang keutamaan daripada niat. Ada hadis dari Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yaitu innamal a'malu binniyat, segala sesuatu itu tergantung daripada niat. Innamal likulli imrin mimma nawah, dan setiap orang akan memperoleh apa yang ia niatkan. Nah, kawan-kawanku sekalian, sebagaimana hadis dari Nabi SAW ini, kita bisa memahami bahwa segala sesuatu itu haruslah dengan niat. Ketika kita ingin berbuat, pasti haruslah ada niat terlebih dahulu. Karena sebagaimana sambungan hadisnya, setiap orang akan memperoleh apa yang ia niatkan. Teman-teman pernah tidak mendengar sebuah kata-kata yang sering kita jumpai dalam kehidupan ini? Misalnya kita sebagai pelajar atau kita sebagai seorang mahasiswa mengatakan, tugas saya ini terlalu banyak dan mungkin tidak akan bisa saya selesaikan. Nah, ada yang membalas kata-kata kita tersebut, mengatakan bahwa mungkin niat kamu itu dalam mengerjakan tugas itu belum ada atau belum kuat lah begitu. Nah, dari kata-kata itu kita melihat sebuah pelajaran bahwa memang harus ada niat terlebih dahulu, niat yang kuat untuk melakukan sesuatu supaya apa? Kita bisa mendapatkan apa yang kita mau, apa yang kita inginkan. Karena hadis juga mengatakan bahwa kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan, apa yang kita niatkan. Nah, ketika kita berbicara tentang perubahan diri, maka ketika dikaitkan dengan cerita yang tadi, ditarik kesimpulan bahwa untuk berubah haruslah benar-benar memiliki niat yang kuat. Kapan tidak ada niat yang kuat, lama kelamaan pasti akan bosan juga. Nah, bagaimana sih caranya supaya kita bisa istiqomah dalam menjalankan perubahan diri, dalam menjalankan hijrah? Nah, niat yang pertama itu kita harus niatkan berubah karena Allah dan Rasulnya, supaya Allah itu bisa menguatkan kita dalam berubah dan memberi kita semangat untuk berubah. Kita tidak akan kecewa ketika kita berubah karena Allah Subhanahu wa taala. Lain halnya ketika kita berubah karena sesuatu, maka bisa saja kita bisa kecewa karena suatu hal dan bisa menurunkan semangat kita, teman-teman semua. Di sambungan ayat tadi mengatakan bahwa faman kana hijratu ilallahi wa rasul fahijratuhu ilallahi wa rasul. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah Subhanahu wa taala, maka hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. Maknanya apa? Jika dikaitkan dengan perubahan diri, maka dikatakan bahwa barang siapa yang berubahnya karena Allah, maka dia akan mendapatkan balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan perjuangannya tidak akan pernah sia-sia, karena Allah itu tidak pernah mengecewakan seorang hamba. Jadi ketika kita ingin berubah, maka niatkanlah karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kuatkan niat itu dalam bersungguh-sungguh, teman-teman. Teman-teman sekalian ingin kebaikan kan? Makanya kita dalam berniat itu juga harus berniat dengan baik-baik, supaya yang kita dapatkan juga itu adalah hal baik-baik. Lanjut di sambungan hadis yang tadi, faman kana hijratu lidunyahi yusibuha. Barang siapa yang ingin hijrahnya karena dunia,
aw imra'ati yunkihuha, atau wanita yang ingin dinikahinya, fahjratuhu ma hajara ilaihi, maka hijrahnya itu sebagaimana yang ia niatkannya. Nah, ketika kita kaitkan hijrah ini dengan merubah diri, maka kita lihat bahwa apabila kita merubah karena seseorang, maka kita akan mendapatkan perubahan itu hanya sebuah perubahan karena orang itu. Dan bisa saja kita bisa kecewa karena memang manusia itu gampang mengecewakan kita, teman-teman. Mungkin kita bisa mendapatkan perubahan itu, tapi kita mungkin akan hilang jika seseorang itu membuat kita kecewa atau semisalnya. Tapi Allah itu tidak akan pernah bisa mengecewakan kita, teman-teman. Karena Allah itu menjanjikan yang terbaik bagi kita, sedangkan manusia tidak demikian. Nah, itu. Kesimpulannya apa, teman-teman semua? Bahwa ketika kita ingin melakukan sesuatu, kita ingin berubah atau bagaimana, intinya kita ingin melakukan sesuatu, maka yang pertama kita harus lakukan itu niat kita terlebih dahulu. Kita harus kuatkan niat kita. Supaya apa? Karena dikatakan tadi kita akan mendapatkan apa yang kita niatkan. Maka ketika kita ingin melakukan sesuatu, maka berniatlah dengan kuat dan niatkanlah itu dengan baik-baik. Nah, itu sebenarnya. Itulah yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman tentang keutamaan daripada niat. Adapun kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri billahi fi sabilillah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.